Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Junianto dan teman saya Asti Amelia akan menganalisis RPP ke-1 yang terintegrasi dengan TPEC pada pembelajaran IPA. TPEC adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Menurut Kohler dan Misra, TPEC adalah sebuah kerangka yang menggambarkan hubungan dan kompleksitas antara tiga komponen dasar pengetahuan, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten. TPEC terdiri dari 7 komponen, yaitu technological knowledge, content knowledge, pedagogical knowledge, pedagogical content knowledge, technological content knowledge, technological pedagogical knowledge, dan technological pedagogical content knowledge. Sini RPP yang kita analisis yaitu dari MI Miftahul Huda, kelasnya kelas 5 untuk semester 1, temanya tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Untuk subtemanya subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Pembelajarannya kedua, alokasi waktunya 1 hari. Langsung saja ke analis RPP-nya. Yang pertama yaitu aspek yang diharapkan muncul, yaitu technological knowledge. Indikatornya mampu menentukan teknologi TIK dan fungsinya, menentukan teknologi non-TIK dan fungsinya. Nah, pada aspek TIK ini dapat dilihat pada RPP bagian media atau alat dan bahannya. Di dalam RPP ini tidak dicantumkan media atau alat dan bahannya, maka dari itu kita lihat dari langkah pembelajarannya. Nah, pada langkah pembelajarannya ini terdapat gambar dari buku siswa, yang berarti pembelajaran menggunakan buku yang merupakan indikator non-TIK dan tidak terdapat indikator TIK pada langkah pembelajaran tersebut. Nah, karena ini sebagian yang terdapat deskriptor, maka kita beri skor 2. Untuk aspek kedua yaitu pedagogical knowledge, ini indikatornya terdapat pendekatan saintifik, terdapat model pembelajaran yang sesuai dengan materi, terdapat metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan model dan pendekatan dan materi. Nah, dalam RPP ini dilihat dari pendekatan dan modelnya. Nah, pendekatan dan metodenya, sini pendekatan menggunakan saintifik. Untuk strategi menggunakan cooperative learning, tekniknya menggunakan example non-example, metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan drama. Untuk modelnya ini cooperative learning. Ini cooperative learning ini bisa menjadi model, juga bisa menjadi strategi. Ini untuk penerapannya dengan langkah sudah benar dan sesuai. Nah, ini kami beri skor 3. Terdapat sebagian besar deskriptor. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu content knowledge, indikatornya menentukan materi-materi IPA yang sesuai dengan KD, mampu menjelaskan konsep-konsep materi IPA. Di sini kita lihat KD-nya terlebih dahulu. Ada bagian RPP-nya. Nah, ini KD-nya menghafalkan alat gerak dan fungsi pada hewan. Terus mengetahui cara pemeliharaan kesehatan gerak pada manusia, membuat alat gerak manusia dan hewan dari kawat dan bubur kertas. Lihat pada materinya ini bacaan tentang penyandang cacat yang sukses, bacaan tentang manfaat sayuran bagi organ tubuh manusia.
karena pada RPP ini tidak termuat lampiran materi yang lebih umum, jadi kita lihat di bagian langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran tersebut terdapat gambar buku yang buat ajaran. Buat ajaran-ajaran ini terdapat gambar screenshot dari buku siswa. Dan materinya sudah jelas di sini dan sudah sesuai. Nah, karena sesuai tersebut terdapat semua deskriptor, jadi skornya 4. Untuk aspek selanjutnya yaitu pedagogical contents knowledge. Di sini indikatornya menentukan orientasi pengajaran IPA, menentukan strategi pengajaran sesuai dengan materi IPA, melakukan evaluasi, merancang RPP. Nah, dari RPP-nya ini kalau dilihat dari indikator pada instrumen analisisnya, pertama menentukan orientasi pada RPP sudah ada. Menentukan orientasi pada RPP sudah ada. Dan pada kegiatan pembelajaran sudah disampaikan materi yang dipelajari. Nah, ini yang screenshotan dari buku siswa. Untuk indikator yang kedua pada instrumen yaitu strategi. Pada RPP ini membuat strategi dan sudah diterapkan dengan benar pada kegiatan pembelajaran. Yang ketika guru memasukkan. Yang ketiga yaitu instrumennya melakukan evaluasi. Di sini guru melakukan evaluasi yaitu biasanya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Di sini kita lihat pada bagian langkah-langkahnya. Nah, di sini kegiatan evaluasinya sudah dilaksanakan. Dan untuk yang terakhir yaitu merancang RPP. Guru sudah merancang RPP sudah dianalisis dan sudah jelas di sini RPP-nya. Sudah sesuai semua. Nah, untuk aspek ini kita beri skor 4, itu terdapat semua deskriptor. Untuk aspek selanjutnya yaitu technological contents knowledge atau TCK. Di sini indikatornya kesesuaian teknologi TK yang digunakan untuk mengajarkan materi IPA, kesesuaian teknologi non-TK yang digunakan untuk mengajarkan materi IPA. Untuk mengetahuinya, kita dapat melihat pada RPP kita pada langkah-langkah di kegiatan inti. Sini langkah-langkah kegiatan ini termasuk langkah-langkah kegiatan inti. Nah, ini inti.
melihat dulu ya pada langkah-langkahnya. Nah, di sini udah ketemu, yaitu siswa mencoba membuat alat gerak sederhana dengan kawat dan kertas, jadi menggunakan teknologi. Untuk non-teknologinya tidak menggunakan teknologi TK, sehingga di sini skornya pada aspek teknologi content knowledge kita beri skor 2 karena terdapat sebagian. Untuk aspek selanjutnya yaitu technological pedagogical knowledge. Di sini indikator yang terdapat teknologi TIK yang diterapkan dalam model pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu. Selanjutnya terdapat teknologi non-TIK yang diterapkan dalam model pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu. Jadi kita di sini cari indikatornya yang terdapat di instrumen tadi, tidak harus urut, tapi juga harus hati-hati kita carinya. Lihat dari penilaiannya, dari EPP tersebut tidak menggunakan media TIK dan hanya menggunakan media non-TIK, dan sudah diterapkan pada model pendekatan dan strateginya. Jadi di sini pada aspek teknologi pedagogical knowledge atau TPK kami memberi skor 2, yaitu terdapat sebagian deskriptor. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu technological pedagogical and content knowledge atau TPEX. Di sini indikatornya terdapat teknologi TIK yang diintegrasikan guru ketika mengajar materi IPA dengan pendekatan, model, metode, atau strategi pembelajaran tertentu. Terdapat teknologi non-TIK yang diintegrasikan guru ketika mengajar materi IPA dengan pendekatan, model, metode, atau strategi pembelajaran tertentu. Berdasarkan aspek pada instrumennya tadi, RPP tersebut hanya menggunakan teknologi non-TIK dan sudah diintegrasikan oleh guru dalam mengajar pembelajaran IPA dengan pendekatan, model, dan strategi. Dan pada RPP tersebut tidak menggunakan teknologi TIK, sehingga kami memberi skor 2, yaitu terdapat sebagian deskriptor. Dan ini nama penyusun RPP nya yaitu Adi Taufik SPD. Nah, ini
skor yang sudah ditaruh dalam tabel. Technological Knowledge atau TK skornya 2, Pedagogical Knowledge atau PK nya 3, untuk Content Knowledge atau CK yaitu 4, Pedagogical Knowledge atau TPK nya 2, untuk Technological Content Knowledge atau TCK ini 2, untuk Pedagogical Content Knowledge atau PCK ini 4, dan Technological Pedagogical and Content Knowledge atau TPK nya ini 2. Nah, di sini jumlah skornya yaitu 19 dibagi 8 kali 100, jadi nilainya 67,85. Nah, ini pada nilainya, jadi ini 67,85 ini diantara ini. Jadi RPP ini dengan mengintegrasikan TPK nya ini sudah baik, yaitu antara 61 sampai 80. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menganalisis RPP bagian kedua, yaitu Adi Maskul Amal dan Anissa Widi Pratiwi. Di sini kami mendapatkan RPP yaitu dari kelas 5, yaitu dari Mbak Tias Aristihapsari. Di sini kami menganalisis tema 3 yaitu makanan sehat dengan subtema bagian tubuh mengolah makanan. Pembelajaran kedua, pengetahuan pembelajaran di bahasa Indonesia, IPA dan SPDB. Sini langsung saja. Sini kita akan menganalisis bagian TPA-CK dari RPP bagian IPA tersebut. Yang pertama ada teknologi knowledge. Sini indikator yaitu mampu menentukan teknologi TIK dan fungsinya. Kemudian menentukan teknologi dan TIK dan fungsinya. Di sini kita lihat teknologi apa yang digunakan dalam Mbak Tias Aristi. Di sini Mbak Aristi menggunakan media dan bahan pencernaan manusia dan kemudian gambar iklan. Kemudian untuk sumbernya yaitu ini, kita lihat dapat buku guru dan buku siswa. Di sini Mbak Aristi tidak menggunakan semacam teknologi apa gitu ya. Untuk sumbernya juga tidak mengambil dari YouTube atau web. Di sini berarti kesimpulan tidak ada teknologi. Kemudian untuk kegiatan teknologinya kita lihat di kegiatan pembelajarannya apakah ada. Jadi di sini tidak ada di kegiatan pembelajarannya. Berarti di sini kita TK, untuk TK kita kasih nilai 2. Dan lanjut yaitu untuk PK atau Pedagogic Knowledge. Di sini indikatornya itu terdapat pendekatan saintifik, kemudian terdapat model pembelajaran sesuai dengan materi, kemudian terdapat metode strategi pembelajaran sesuai dengan model pendekatan materi. Di sini kita lihat Mbak Tias menggunakan model saintifik atau tidak. Nah, di sini pendekatannya jelas saintifik, kemudian model menggunakan STAD, Student Team Adjustment Division, strategi number heads together. Kemudian kita lihat apakah terdapat sintak juga. Ya, di sini disebutkan untuk sintak STAD itu ada motivasi, penyampaian tujuan, pembagian kelompok, presentasi guru, kerja tim, kuis. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Di sini untuk PK, berarti pendekatan ada, sintak juga ada. Untuk pendekatan saintifik sebenarnya juga ada 5M ya, tapi tidak disebutkan di sini. Untuk PK kita kasih nilai 3 karena tadi tidak disebutkan bagian yang tadi pendekatan saintifik itu seperti apa aja. Kemudian untuk content knowledge atau CK, sini menentukan materi-materi IPA yang sesuai dengan KD. Kemudian
mampu menjelaskan konsep-konsep materi IPA. Di sini kita lihat kompetensi dasar yang dipilih oleh Mbak Tias Aristi. Untuk adanya itu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsinya pencernaan hewan atau manusia. Di sini kita lihat materinya itu organ pernapasan dan fungsinya, itu tetap sesuai ya. Dan untuk di sini kita lihat untuk materinya, ya proses pencernaan IPA. Di sini berarti sudah tertera. Untuk CK kita kasih nilai 4 karena sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke TPK. Untuk TPK. TPK sendiri yaitu terdapat teknologi TIK yang ditetapkan dalam model pendekatan strategi pembelajaran tertentu. Terdapat teknologi non TIK yang diterapkan dalam model pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu. Di sini kita lihat untuk TPK-nya seperti apa. Berarti kita lihatnya di kegiatan pembelajaran ya teman-teman. Jadi untuk kegiatan pembelajaran di sini untuk teknologi TIK-nya itu enggak ada ya disebutkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan non teknologi pada pembelajaran tadi juga ada tapi menggunakan buku guru atau buku siswa. Jadi untuk TPK sendiri kita kasih nilai 2 karena hanya menggunakan buku guru tadi. Dan kita beralih ke TCK. Untuk TCK sendiri menggunakan teknologi content knowledge, yaitu kesesuaian teknologi TIK yang digunakan untuk mengajarkan IPA. Kemudian kesesuaian teknologi non TIK yang digunakan untuk mengajarkan IPA. Di sini kita lihat teman-teman. Untuk TCK berwarna ungu. Di sini TCK di sini dalam kegiatan pembelajaran. Di sini teknologi untuk IPA tidak menggunakan teknologi dalam materi IPA tersebut ya. Jadi di sini juga tidak jelas peserta didik mendengarkan penjelasan guru terkait materi apa. Jadi di sini sebenarnya tuliskan materi IPA atau materi pencernaan seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini tidak ada ya. Jadi untuk TCK sendiri kita kasih nilai 1 karena tidak sesuai. Kemudian untuk PCK menentukan orientasi pengajaran IPA, menentukan strategi, melakukan evaluasi, dan merancang RPP. Nah, di sini kita lihat tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya itu setelah memperhatikan media, peserta didik mau menyebutkan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Kemudian setelah memperhatikan peserta didik mau menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Dan untuk KD psikomotor, setelah melihat media, peserta didik mampu membuat kembali konsep organ dan fungsinya pencernaan dengan tepat. Setelah melihat media, peserta didik mampu menyajikan karya tentang konsep organ fungsi pencernaan manusia dengan tepat. Dan kita lihat strategi pengajaran yang tadi tes menggunakan number heads together. Dan apakah ada evaluasi di kegiatan pembelajaran? Nah, di sini juga sudah ada. Kemudian kita lihat di bagian lampiran apakah juga ada soal evaluasi. Nah, di sini kita lihat ada isi soal evaluasi. Dan untuk perancang RPP di sini kan ini juga termasuk RPP, berarti udah lengkap untuk PCK-nya. Untuk PCK sendiri kita kasih nilai 4 berarti untuk lengkap.
Dan kita beralih ke TPACK-nya. Untuk TPACK sendiri, bagian terpenting di sini terdapat teknologi TIK yang diintegrasikan guru ketika mengajar IPA dengan pendekatan model strategi pembelajaran tertentu, dan terdapat teknologi non TIK yang diintegrasikan guru ketika mengajar materi IPA. Untuk TPACK sendiri, berarti kita melihat di kegiatan pembelajaran lagi, teman-teman. Untuk TPACK sendiri di kegiatan pembelajaran itu tadi sudah sekilas membaca ya, tidak dijelaskan mengenai peserta didik mendengarkan penjelasan guru terkait materi apa. Jadi di sini tidak ada pengintegrasian teknologi dengan materi-materi yang dimaksud di kegiatan pembelajaran. Untuk non teknologi sebenarnya ada, tapi kurang dijelaskan materi yang maksud itu apa. Sebenarnya di sini juga harus dijelaskan materi mengenai apa. Jadi bisa dari buku guru atau buku siswa juga dijelaskan materi IPA pencernaan seperti itu. Jadi di sini kurang dijelaskan, kita kasih nilai 2. Kita jumlah yaitu total 18 bagi 28 kali 100 sama dengan 64,2. Jelas, sekian penjelasan dari analisis RPP bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Larasati, NIM 33, dan teman saya Aprilia Chandraningrum, NIM 34. Di sini kami akan menganalisis RPP yang ketiga. RPP yang kita analisis yaitu milik Laras. Kita tuliskan dahulu nama Laras Tri Utami, NIM A5 101 70007. Di sini aspek yang pertama ada TK. Kita akan melihat terlebih dahulu indikator apa saja yang ada pada TK. Yang pertama yaitu mampu menentukan teknologi TIK dan fungsinya. Kita akan melihat pada RPP-nya Laras apakah sudah terdapat teknologi TIK. Nah, di sini kita sudah menemukan terdapat PowerPoint dan video tentang bahaya kabut asap. Kemudian menentukan teknologi non-TIK dan fungsinya. Kita akan melihat lagi teknologi yang non-TIK. Nah, di sini kita bisa menemukan menggunakan buku guru dan buku siswa, sehingga kita bisa memberikan nilai atau skor sebesar 4. Kita tuliskan pada kolom di sini. Centang. Kemudian yang kedua itu ada PK. Kita lihat PK itu ada apa saja indikatornya. Yang pertama itu terdapat pendekatan saintifik. Kita akan cari apakah di dalam RPP Laras sudah terdapat pendekatan saintifik. Nah, di sini sudah terdapat adanya pendekatan saintifik. Kemudian yang kedua, terdapat model pembelajaran yang sesuai dengan materi. Di sini juga sudah ada modelnya, yaitu discovery learning. Kemudian terdapat metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan model pendekatan dan materi. Di sini juga sudah dituliskan. Sehingga kita bisa memberikan nilai atau skor pada aspek PK 4.
Kemudian aspek berikutnya ada CK. CK, nah ini, yaitu yang pertama menentukan materi-materi IPA yang sesuai dengan KD. Kita pertama melihat KD terlebih dahulu. Nah, di sini KD IPA yang pertama itu menjelaskan organ pernafasan dan fungsi pada hewan serta manusia. Kemudian yang kedua membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Kemudian kita akan cek lagi pada bahan materinya. Nah, di sini bahan materinya atau materi pembelajaran yaitu cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Kemudian kita akan mengecek lagi pada materi ajar apakah sama pada KD. Nah, di sini sudah tertulis mempelajari mengenai organ-organ pernafasan pada manusia. Kemudian yang nomor 2 mampu menjelaskan konsep-konsep materi IPA. Nah, di sini sudah dijelaskan materinya bahwa sudah mencakup tentang konsep-konsep organ pernafasan pada manusia. Seperti ini. Sehingga bisa kita memberikan nilai atau skor 4 pada aspek CK. Kita terus centang. Kemudian aspek selanjutnya ada TPK. TPK. Nah, ini. Kita akan melihat indikator yang pertama. Itu terdapat teknologi TIK yang diterapkan dalam model pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu. Nah, di sini kita akan melihat pada langkah-langkah pembelajarannya. Di sini sebentar. Nah, ini. Di sini dijelaskan bahwa peserta didik mengamati sebuah video peristiwa kabut asap. Nah, dari pengamatan atau mengamati video tersebut sudah bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang nomor 2, terdapat teknologi non-TIK yang diterapkan dalam model pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa teknologi non-TIK kami menggunakan buku guru dan buku siswa. Kemudian kita bisa memberikan skor atau nilai 3. Kita beri centang di sini. Kemudian aspek selanjutnya ada TCK. Kita akan melihat TCK itu apa aja indikatornya. Nah, di sini ada yang pertama kesesuaian teknologi TIK yang digunakan untuk mengajarkan materi IPA. Nah, di sini pada langkah-langkah pembelajarannya, materi IPA itu tentang alat organ pernafasan. Nah, selanjutnya, peserta didik diminta untuk memberikan sebuah contoh cara melindungi organ pernafasan berdasarkan video yang sudah ditayangkan. Nah, sehingga kita bisa memberikan nilai pada aspek TCK 4. Kita beri centang. Kemudian aspek selanjutnya ada PCK. Kita akan melihat indikator-indikator apa saja yang ada pada PCK. Nah, ini. Yang pertama menentukan orientasi pengajaran IPA. Nah, di sini kita akan mencari apakah dalam RPP sudah terdapat seluruh tujuan pembelajaran. Nah, di sini. Di sini telah tertuliskan adanya tujuan pembelajaran. Kemudian yang nomor 2, menentukan strategi pengajaran sesuai dengan materi IPA. Kita akan cari lagi strategi. Nah, strategi atau metode pembelajaran juga sudah tertuliskan di sini. Kemudian, melakukan evaluasi. Kita akan terlebih dahulu mengecek pada langkah-langkah pembelajaran yang penutup apakah sudah menggunakan soal evaluasi. Nah, ternyata di sini sudah menggunakan soal evaluasi.
Kemudian kita akan mengecek lagi pada soal apakah Laras telah membuat soal evaluasi. Kita akan cari terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata sudah terdapat soal evaluasi. Kemudian yang nomor 4 itu merancang RPP. Nah, di sini Laras dari awal sampai akhir sudah merancang sebuah RPP. Jadi, dalam aspek PCK, kita bisa memberikan nilai atau skor sebanyak 4. Kita tulis di sini centang. Nah, kemudian aspek yang terakhir ada TPACK. Nah, TPACK itu indikatornya nih. Terdapat teknologi TIK yang diintegrasikan guru ketika mengajar materi IPA dengan pendekatan, model, metode, atau strategi pembelajaran tertentu. Di sini kita akan melihat pada langkah-langkah pembelajarannya. Kita akan melihat langkah-langkahnya. Nah, di sini peserta didik diminta guru untuk mengamati sebuah video tentang kabut asap. Tetapi video yang ditayangkan itu belum jelas dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, bisa juga ditambahkan link YouTube atau link video yang mengenai tentang kabut asap di sini. Nah, sehingga kita bisa memberikan nilai dalam TPACK itu 2. Di sini. Nah, sehingga jumlah skor itu ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3, sehingga totalnya itu ada 26. 26 dibagi 28 dikali 100. Hasilnya itu ada 92,8. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menyimpulkan bagian dari RPP pertama, kedua, dan ketiga tentang TPACK. Di sini tadi kita udah bahas RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi tadi udah dibahas, dijumlahkan. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini skor dari RPP pertama yaitu 19/28 kali 100 sama dengan 67,85. Kemudian RPP kedua 18/28 kali 100 yaitu sama dengan 4,28. RPP ketiga yaitu 26/28 kali 100 yaitu isinya 92,85. Kemudian untuk jumlah skor masing-masing yaitu 63/84 kali 100 sama dengan 75. Dan untuk nilainya 524,8/7 sama dengan rata-rata itu 74,9. Di sini kategori yaitu baik. Hasil pembahasan sendiri berarti hasil RPP paling tinggi yaitu pada RPP ketiga, kemudian menengah yaitu RPP pertama, kemudian RPP kedua itu paling rendah. Di sini hasil penelitian menunjukkan TPACK bahwa rata-rata pada ketiga RPP yaitu 32,14%, di mana pada RPP pertama memiliki rata-rata 67,85, di mana masuk ke dalam kriteria baik.
pada RPP kedua memiliki rata-rata 64,28, di mana masuk ke dalam kriteria baik, dan yang ketiga memiliki rata-rata 92,85, di mana masuk ke dalam kriteria sangat baik. RPP kedua memiliki rata yang lebih rendah dibandingkan dengan RPP pertama dan ketiga, disebabkan karena pada aspek TK, guru kurang menggunakan teknologi TIK dalam proses pembelajaran berlangsung, dan dalam aspek TCK belum memuat tentang penayangan TIK dalam proses pembelajarannya sendiri. Dengan demikian, skor atau nilai yang diperoleh oleh RPP kedua belum mendapatkan skor yang maksimal seperti pada RPP pertama dan RPP ketiga. Sedangkan pada RPP yang pertama sudah terdapat segala aspek TPACK, akan tetapi masih belum kuat atau belum jelas, sehingga pada aspek TK kurangnya penggunaan teknologi TIK dalam proses pembelajarannya, TPK adanya teknologi TIK yang belum terapkan dalam model tersebut. TCK belum sesuai teknologi TIK-nya, yaitu yang diterapkan dalam menyampaikan materi ajar dan mendapatkan skor 2 dalam RPP tersebut. Dalam RPP yang ketiga menjadi RPP yang dianggap paling tinggi karena dalam RPP tersebut guru mampu melibatkan peserta didik dalam mencari informasi menggunakan teknologi, melibatkan peserta didik aktif menggunakan konten teknologi pendekatan selama pembelajarannya, serta merumuskan pembelajarannya, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasasi, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam 5M ini merupakan pendekatan saintifik. Sedangkan pada RPP pertama dan kedua, kurang mampu memberikan kepemimpinan dalam membantu interaksi antar peserta didik dalam mengkoordinasikan penggunaan konten teknologi dan pendekatan selama pembelajaran tersebut. Pada RPP pertama, kedua, ketiga, guru sudah membuat soal evaluasi bagi peserta didik di mana bila dilihat dari semua aspek di atas, presentasi kemampuan TPACK pada ketiga RPP diperoleh 32,14%. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian Suryawati 2014, yaitu didapatkan TPACK berada pada kriteria baik, guru telah mampu mengaplikasikan TPACK yang dimiliki dengan baik. Kemampuan menyusun RPP dalam TPACK merupakan hal yang penting agar seorang guru memiliki gambaran dalam rencana yang dilakukan dalam kelas. Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa implementasi TPACK dalam penyusunan RPP tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang diperlukan adanya perhatian lebih mengenai kerangka TPACK yang terfokus pada pengetahuan dasar dari unsur T, yaitu teknologi. Di sini tadi hasil pembahasan kenapa 32,14%. Di sini kita lihat, jadi dijumlahkan dibagi 7. Jadi rata pertama, RPP pertama, kedua, dan ketiga jumlahkan hasilnya 32,14%. Hasilnya itu cukup. Untuk persentase yaitu cukup. Sekian dari pembahasan kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.